Mari kita tundukkan kepala kita, kita mohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada kesempatan kali ini kami bersyukur masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami satu persatu, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, inilah kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Iya, bersyukur ya hari ini kita bisa kembali bertemu satu dengan yang lain. Kita bisa sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan memberitakan Injil. Beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Artinya, di dalam setiap keadaan, ternyata kita wajib atau harus memberitakan Injil. Rasanya ini tema yang, wah ini orang Kristen banget lah gitu ya. Rasanya orang Kristen itu kalau nggak bahas tentang Injil itu aneh. Ya, rasanya kalau tidak bahas tentang Injil, tidak memberitakan Injil itu aneh. Karena memang tugas kita, tugas utama kita adalah memuliakan Tuhan, dan yang paling utama, paling mendasar adalah kita harus memberitakan kabar baik. Beberapa minggu yang lalu saya membawakan khotbah tentang apa itu Injil, ya kan? Injil adalah kabar baik, ya, bukan sekedar kabar baik biasa, tetapi Injil itu adalah kabar keselamatan. Kabar keselamatan. Di mana Injil itu di dalam Yesus, di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, kebutuhan utama kita sebagai manusia yaitu hidup, itu terpenuhi. Di dalam Injil keselamatan, kebutuhan kita sebagai manusia yang adalah hidup, bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, tetapi kehidupan kekal di surga nanti, itu terpenuhi di dalam Injil keselamatan, di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ternyata tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti bahwa kita menerima kabar baik itu, tidak berhenti kita menerima Injil itu, tetapi kita ternyata punya tugas untuk memberitakan kabar baik yang sudah kita terima, untuk menyebarkan kabar baik yang sudah kita terima. Ternyata kita nggak boleh egois ternyata. Karena kabar ini untuk semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka, kita raih Alkitab kita di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ayat firman Tuhan yang tentu sudah sering kita baca, sudah pernah mungkin kita baca, kalau mungkin jarang baca, tapi minimal pernah lah ya dengar tentang ayat ini. Bahwa kita harus memberitakan firman, kita harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, dalam kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Beberapa waktu yang lalu di persekutuan doa kita sudah bahas tentang seorang pemuda yang namanya Timotius. Waktu itu Pak Hernadi yang membawakan renungan berkaitan dengan Timotius. Timotius ini adalah seorang muda yang bersemangat untuk melayani Tuhan, imannya sungguh luar biasa karena keluarganya juga mewariskan warisan iman yang luar biasa kepada Timotius. Dan ini adalah anak rohaninya Paulus, sehingga Paulus berpesan kepada Timotius berkaitan dengan tugas dia yang adalah sebagai pemimpin jemaat, sebagai pelayan Tuhan. Pesan untuk Timotius bukan pesan yang sembarangan. Ya, kita lihat di pasal 4 tadi, ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Paulus berpesan kepada Timotius dengan sungguh-sungguh. Artinya pesan yang disampaikan, pesan yang Paulus sampaikan kepada Timotius itu bukan pesan yang sembarangan. Bukan pesan yang udah makan belum gitu ya. Enggak gitu ya, walaupun di beberapa bagian ada Paulus itu mengingatkan Timotius harus jaga
karena kamu punya sakit lambung gitu ya. Jadi ini personal sekali, surat ini personal sekali kepada Timotius, dan ada pesan yang sungguh-sungguh yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Pesan yang bukan pesan yang sembarangan. Pesan apa itu? Ya, beritakanlah firman, ya. Beritakan firman, siap sedia, ya. Itu artinya bukan main-main. Memberitakan firman itu bukan satu hal yang main-main, itu sungguh-sungguh, itu bukan sembarangan. Lalu ada pesan dan peringatan kepada Timotius dari Paulus bahwa Timotius akan menghadapi tantangan. Ya. Di pasal 3 ayat 11 dikatakan di sana bahwa engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan seterusnya dan seterusnya. Timotius menghadapi penderitaan, Timotius menghadapi tantangan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin jemaat pada waktu itu. Timotius menghadapi tantangan, dan itu yang disampaikan oleh Paulus bahwa harus siap sedia. Lalu berikutnya di dalam jemaat ada ajaran yang tidak sehat. Di pasal 2 ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di dalam jemaatnya pun ada jemaat-jemaat yang memiliki pengajaran yang menyimpang. Ada ajaran-ajaran yang tidak sehat di dalam jemaat. Lalu di pasal 3 ayat 1-4 itu dijelaskan bahwa karakter manusia pada waktu itu mengalami kemerosotan. Karakter dan perilaku manusia pada waktu itu mengalami kemerosotan. Dan dalam konteks dan keadaan inilah Timotius harus memberitakan firman Injil. Kalau kita bayangkan, ini mungkin kita baca ini, kayaknya kesana biasa saja ya. Menghadapi tantangan, terus ada ajaran yang tidak sehat, lalu perilaku manusia dan tingkah lakunya itu merosot, itu kesannya ya biasa saja, ya. Tapi kalau kita bayangkan jadi Timotius waktu itu, dia ini orang muda, ya, dan harus melayani Tuhan dengan kondisi yang seperti ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan pekerjaan yang sederhana, ini bukan pekerjaan yang asal-asalan. Menghadapi jemaat yang dengan ajaran yang tidak sehat itu bukan hal yang mudah. Ya. Mengalami tantangan, mengalami penganiayaan, itu bukan hal yang mudah. Di sini Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius dan memberikan pesan kepada Timotius harus bersiap sedia. Artinya harus waspada, harus siaga. Nah, Bapak Ibu, kata siap sedia, ya di ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, itu kalau bahasa Yunaninya itu episteti. Ya, saya nggak sediakan di sini, tapi bahasa Yunani adalah episteti, menggunakan tenses aorist imperatif aktif. Bingung ya? Aorist imperatif aktif. Dengan kata lain, perintah ini, perintah untuk bersiap sedia, itu adalah perintah yang dilakukan, yang harus dilakukan maksudnya, dan berlaku untuk selama-lamanya. Jadi siap sedia itu harus dilakukan dan itu perintah yang berlaku selama-lamanya. Dan harus dilakukan dengan keterlibatan aktif. Ya harus siap sedia, harus siaga, harus waspada untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, karena ini perintah yang harus dilakukan jelas dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Bukan untuk berlaku satu kali saja. Paulus memerintahkan atau mengingatkan kepada Timotius, setelah Timotius lakukan, lantas selesai tugas itu atau perintah itu, tidak. Tetapi ini perintah yang terus berlangsung sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ternyata pesan atau perintah Paulus ini yang diberikan kepada Timotius itu juga berlaku bagi kita, gereja Tuhan pada masa kini. Pesan untuk apa? Pesan untuk memberitakan Injil, pesan untuk bersiap sedia, memberitakan Injil, memberitakan firman. Ini juga berlaku bagi kita. Mungkin yang dialami Timotius atau yang dihadapi Timotius pada waktu itu berbeda dengan kita sekarang. Tetapi kita juga mengalami tantangan, betul ya? Kita mengalami tantangan, kita mengalami menghadapi lingkungan kita yang perilakunya, karakternya sudah makin merosot. Ya. Mungkin kita berbeda dengan Timotius, situasinya mungkin berbeda, tetapi tantangannya tetap sama. Tantangan yang kita hadapi tetap sama. Dan perintah yang diberikan kepada Timotius juga itu yang diberikan kepada kita. Untuk bersiap sedia memberitakan Injil. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin pada waktu itu suasananya berbeda dengan sekarang, tetapi pesannya tetap sama.
pesan yang bukan pesan sembarangan itu tetap sama diberikan kepada kita. Hadapi banyak tantangan, tetapi panggilan ini, panggilan untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, itu tetap harus berjalan. Oleh sebab itu, kalimat selanjutnya, kabar baik ini harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam setiap keadaan. Harusnya kita tidak punya alasan apapun untuk tidak lakukan perintah ini. Tidak punya alasan apapun untuk tidak melakukan panggilan ini. Tapi kesannya kok Tuhan kayak, apa ya, Tuhan tuh kayak nggak ngerti keadaan kita. Ya saya kan juga kerja Tuhan, saya juga cari duit, kayaknya nggak sempat nih untuk memberitakan Injil. Mungkin gitu ya, kadang-kadang kita punya alasan seperti itu. Banyak sekali alasan yang mungkin kita lontarkan untuk menghindari, bukan menghindari ya, atau tidak menjalankan panggilan ini. Misalnya, saya nggak ada waktu Tuhan, saya nggak ada waktu. Kerja aja sudah menyita waktu, berusaha aja sudah menyita waktu, belajar saja sudah menyita waktu. Ini masih lagi harus beritakan firman, beritakan Injil, ya kan? Lalu saya nggak ada kesempatan Tuhan. Kayaknya kesempatan itu tertutup terus bagi saya. Saya udah mau ngobrol nih sama orang, tapi ada aja gangguan. Artinya saya sih mau-mau aja gitu ya. Saya sih mau-mau aja, tapi kayaknya kesempatan ini nggak ada deh, gitu ya. Banyak sekali alasan yang kita lakukan. Atau mungkin kita prioritaskan hal yang lain dulu, prioritaskan hidup kita dulu, ya kan? Anak-anak, sekolah, terus kebutuhan hidup, itulah prioritas kita. Jadi memberitakan Injil nanti dulu deh. Ini prioritas dulu deh. Ya seringkali kita seperti itu. Atau alasan lainnya. Ini alasan yang sering sekali dipakai. Nggak bisa ngomongnya, ya. Nggak bisa ngomongnya. Saya mah nggak pintar ngomong. Saya mau orangnya di rumah terus, saya mau orangnya di kamar terus. Aduh, ketemu orang juga grogi, gitu ya. Nggak bisa, saya mah nggak bisa ngomongnya. Udah jangan saya deh. Itu mah tugas hamba Tuhan aja deh. Itu mah tugas Pak Christian aja deh. Ya, tugas pendeta. Saya mah jemaat biasa, saya mah nggak bisa ngomong. Saya mah nggak pinter ngomongnya, gitu ya. Seringkali kita kayak gitu. Dan ini juga kadang-kadang nggak tahu deh. Bapak Ibu pernah juga melakukan ini atau enggak? Hidup saya juga belum benar. Jadi saya kayaknya nggak layak deh untuk memberitakan Injil. Orang saya juga masih kacau kok, gitu ya. Banyak sekali alasan yang kita lakukan untuk tidak mau memberitakan Injil, untuk menghindari untuk memberitakan Injil. Banyak nggak punya waktu lah, nggak ada kesempatan, nggak bisa ngomongnya, nggak punya ilmunya, atau hidupnya belum sepenuhnya benar, sehingga kayaknya nggak mungkin deh saya memberitakan Injil. Kayaknya nggak usah deh, itu mah tugasnya hamba Tuhan, itu mah tugasnya orang-orang yang sekolah teologi. Bukan tugas saya itu mah. Tapi Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan bilang ini tugas kita juga. Itu tugas semua orang percaya untuk memberitakan Injil. Ini panggilan kita semua. Karena Tuhan bilang, beritakanlah Injil, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam keadaan apapun. Mau kita merasa bahwa kita belum mampu, mau kita merasa bahwa kita nggak punya waktu atau nggak punya kesempatan, Tuhan kesana kayak nggak ngerti keadaan kita. Tapi itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan perintahkan. Lantas kenapa kita harus memberitakan Injil? Lantas kenapa kita harus memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya? Ternyata memberitakan Injil itu merupakan panggilan hidup orang percaya. Kita harus sadar ini. Bahwa memberitakan Injil, memberitakan firman keselamatan, ya, yang hanya ada di dalam Yesus, itu merupakan panggilan hidup orang percaya. Kalau kita merasa bahwa ini bukan panggilan hidup orang percaya, maka kita akan terus menolak. Maka kita akan terus menghindari ini. Ini adalah panggilan hidup orang percaya. Tuhan gak mungkin asal perintah. Ada yang tidak sepakat dengan ini? Mungkin gak sih Tuhan asal perintah gitu, otoriter gitu. Yang penting kamu lakukan, gitu. Kalau enggak saya hukum. Kita yakin bahwa Tuhan memberikan perintah atau memberikan pesan kepada kita, amanat kepada kita, itu bukan main-main. Itu bukan asal perintah. Karena inilah panggilan sebenarnya. Panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kesana mungkin yang seperti saya bilang tadi, bahwa Tuhan kayaknya nggak ngerti keadaan kita.
Saya ini nggak mampu Tuhan, saya ini belum sepenuhnya benar, saya belum sepenuhnya baik, dan saya rasanya memang nggak mampu untuk memberitakan Injil. Tetapi ternyata panggilan yang diberikan kepada kita, panggilan yang disertai kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ya, kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Di pasal pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman Tuhan, itu bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan kita, maka alasan-alasan yang kita berikan di awal tadi jadi benar. Nggak punya waktu, nggak bisa ngomongnya, nggak ada kesempatan, hidupnya belum benar. Ya jelas, karena pakai kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita roh kekuatan, roh kasih, dan juga penguasaan diri kepada kita. Jadi kita bekerja tidak sendirian. Makanya Tuhan tidak asal perintah. Tuhan memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi kita tidak berjalan sendiri, kita tidak bekerja sendiri. Kita sebetulnya memang tidak mampu. Ya, kita sadarlah bahwa kita adalah manusia berdosa. Jadi, dengan keadaan kita yang berdosa, maka ketika kita memberitakan Injil, jadi pasti jadi tidak mampu. Akan tidak mungkin kita memberitakan Injil tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita ini manusia berdosa, penuh ketakutan, nggak punya kasih, nggak punya penguasaan diri. Itu kita bisa lihat di Titus pasal 3. Ya, ada banyak sekali yang firman Tuhan yang menjelaskan bahwa manusia itu sebetulnya tidak layak dan tidak mampu. Tapi saya pilihkan di Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Keadaan kita sebagai manusia itu tidak layak untuk memberitakan Injil. Maka, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kasih kepada kita, memberikan penguasaan diri kepada kita. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Ini merupakan panggilan hidup orang percaya, karena kita sudah lebih dulu diselamatkan. Ini yang paling penting. Kita sudah lebih dulu diselamatkan. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dialah yang menyelamatkan kita. Kita lebih dulu diselamatkan. Kita sudah lebih dulu diselamatkan. Jadi kita mau orang lain juga diselamatkan. Kita meresponi panggilan ini karena kita sudah lebih dulu diselamatkan. Kita adalah manusia berdosa. Wah, saya sering sekali mengulang ini supaya kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa, manusia yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi menyelamatkan orang, menyelamatkan diri kita sendiri sebenarnya kita nggak mampu. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan ya, dikatakan di sini, bukan berdasarkan perbuatan kita, kata Paulus kepada Timotius dan kepada kita. Bukan dengan perbuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Ya. Dan mereka yang sudah selamat, baru bisa mengerti dan mendalami panggilan ini. Ini kan panggilan hidup orang percaya. Menginjili, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, itu kan panggilan hidup orang percaya. Hanya dia yang sudah diselamatkan yang bisa mengerti dan mendalami panggilan ini. Kalau belum mengalami kelahiran baru, belum diselamatkan, mana mungkin bisa mengerti panggilan ini. Jadi panggilan ini hanya bisa dimengerti bagi mereka yang sudah mengalami keselamatan itu. Yang sudah selamat. Seperti itu. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, karena memberitakan Injil adalah kehormatan, Bapak Ibu. Memberitakan Injil adalah kehormatan. Kita harus sadar di mana posisi kita. Posisi kita di hadapan Tuhan itu di mana? Kita harus sadar posisi kita.
Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa kita ini manusia berdosa. Kita ini sebetulnya nggak layak. Berdiri di hadapan Tuhan saja sebetulnya kita tidak layak. Baru berdiri di hadapan Tuhan loh ya, kita tidak layak. Tetapi kita dikasih kehormatan untuk memberitakan Injilnya, memberitakan pesan keselamatan Dia. Ini kehormatan besar sekali buat kita. Betul ya? Saya ambil ilustrasi seorang prajurit gitu ya. Seorang prajurit akan merasa aneh dan merasa tidak berguna kalau seandainya dia tidak diperintah oleh komandannya. Betul ya? Dia akan merasa bahwa, ngapain saya jadi tentara, ngapain saya jadi prajurit? Nggak ada tugas kok. Tapi begitu dia dikasih tugas kenegaraan gitu ya, apalagi dari panglima tertinggi di negara ini, wah itu pasti dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan dengan segenap hati. Bahkan dia rela untuk mati demi menyelesaikan tugas ini. Ya. Karena ini adalah kehormatan, karena tugas yang diberikan oleh pemimpinnya, tugas yang diberikan oleh panglimanya, itu adalah kehormatan bagi seorang prajurit. Harusnya kita juga seperti ini. Ini bukan panglima loh, ini bukan komandan, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan amanat ini kepada kita. Ini adalah kehormatan besar bagi kita. Sehingga kita harus responi panggilan ini, kita harus lihat ini sebagai kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Karena kita sadar bahwa sebenarnya itu kita nggak layak Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak untuk terima apapun dari Tuhan sebetulnya. Karena kita manusia berdosa. Berdiri di hadapan Tuhan saja kita tidak layak. Tetapi Tuhan kasih loh kesempatan untuk memberitakan Injil. Tuhan izinkan kita bekerja sama dengan Dia. Kita jadi rekan sekerja Allah. Di mana coba? Orang yang tidak layak, budak, tapi diangkat menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Gak ada. Tapi kita dikasih kehormatan ini. Kita harus raih ini, kita harus lakukan ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita rindu terus berbicara tentang Yesus. Kita rindu terus berbicara tentang Tuhan Yesus. Kita nggak tahan kalau kita nggak bicara tentang Yesus. Awalnya mungkin lagi ngomongin harga cabai, ngomongin harga ayam yang lagi sekarang apa yang lagi naik ya ibu-ibu? Hah? Telur ya 30.000 sekilo ya. Biasa 28 ya. Biasa 28. Kok saya tahu ya? Awalnya ngomongin telur, aduh harga telur naik ya, kita jadi susah nih hidup. Oh iya kita jadi susah, tetapi saya tetap tenang kok hidup saya. Kenapa? Karena saya punya Yesus dalam hati saya. Hidup saya tetap tenang kok, walaupun situasi lagi tidak tenang. Kok bisa? Oh iya, karena hidup saya sudah terjamin. Saya nggak takut lagi. Kok bisa Bu? Ibu mau dengar? Gimana saya bisa tenang? Seandainya, wah langsung masuk ya ya. Seandainya kita meninggal hari ini, Ibu yakin nggak masuk surga? Oh nggak yakin saya. Oh kalau saya yakin, kok bisa? Oh iya dong Bu, karena masuklah, gitu kan? Awalnya ngomongin telur, awalnya ngomongin harga cabai, tapi selanjutnya kita bisa masuk tentang pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil. Kita nggak tahan kalau nggak ngomong tentang Yesus. Ya memang kadang-kadang susah juga ya. Kadang-kadang kita juga ada rasa takut, ada rasa ragu gitu ya. Tapi kita kembali diingatkan, saya pribadi kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini bukan firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saja, tetapi ini firman yang menegur saya juga. Bahwa ternyata ini bukan kekuatan saya kok, ini kekuatan Tuhan. Kita pasti dikuatkan oleh Tuhan, keraguan-raguan yang ada dalam diri kita pasti dihilangkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan. Kita nggak tahan bicara tentang Yesus, kita rindu selalu berbicara tentang Yesus. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Kita tahu siapa yang kita percaya. 1 Timotius 1 ayat 12. Ini di perikop-perikop sebelumnya ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu. Nah, tidak malu untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di sebelumnya kan dikatakan bahwa kita jangan malu. Di ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, di ayat 8, lalu di ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari itu.
Jadi kita tahu siapa yang kita percaya, sehingga kita nggak malu, sehingga kita nggak ragu, sehingga kita nggak takut untuk mengabarkan kabar baik ini. Dan keinginan hati kita, ini kan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga keinginan hati kita itu untuk memuliakan Tuhan. Keinginan hati kita untuk memuliakan Yesus. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita buka sedikit ya di Yohanes. Yohanes pasal 16 kalau nggak salah. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ayatnya ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ia ini siapa? Ia ini adalah Roh Kudus. Ayat 13. Namun apabila ia datang, ia ini adalah ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Tuhan Yesus ngomong dan Tuhan Yesus bilang bahwa namun apabila ia datang, ianya itu pakai huruf besar, yaitu Roh kebenaran, artinya Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran dan seterusnya. Di ayat 14, ia akan memuliakan aku. Ya, Roh Kudus akan memimpin kita untuk memuliakan Yesus. Roh Kudus akan memimpin kita untuk memuliakan Yesus. Artinya kita harus punya Roh Kudus dulu. Ya, artinya kita harus mengalami kelahiran baru dulu. Keinginan hati kita untuk memuliakan kita termasuk di dalam memuliakan Dia, memuliakan Yesus, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan penginjilan. Ya. Kita ingin memuliakan Kristus, kita rindu sekali untuk memuliakan Yesus, termasuk di dalamnya adalah penginjilan. Kita menginjili, kita memberitakan kabar sukacita, yaitu Injil keselamatan, karena kita ingin memuliakan Yesus. Roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu memimpin kita untuk memuliakan Yesus. Kenapa harus ada Roh Kudus dulu? Karena pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang sombong. Kita ini adalah manusia yang sombong pada dasarnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya percakapan yang bilang, sebetulnya sih saya nggak mau sombong ya. Tapi, seterusnya itu udah menyombongkan diri itu kan ya. Saya sih sebenarnya nggak mau sombong ya Bapak Ibu, tapi saya itu jago, saya itu pinter dan sebagainya. Awalnya bilangnya sebenarnya sih saya nggak mau sombong, tapi itu nyombong juga ya. Itu sombong tapi sopan gitu ya. Sombong tapi minta izin dulu gitu kan. Sombong tapi minta izin dulu, saya mau nyombong nih ya. Kita pada dasarnya adalah manusia yang sombong. Kita nggak mungkin bisa meninggikan Tuhan. Ya. Pada dasarnya kita ingin meninggikan diri kita sendiri. Makanya kita perlu Roh Kudus yang memimpin kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan ini kan berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan juga. Kita memberitakan Injil untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kehormatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita pasti suka sekali melakukan apa yang orang. Tunggu, saya atur kalimatnya dulu ya. Kita senang kalau misalnya kita bisa menyenangkan orang yang kita kasihi, betul ya. Misalnya istri saya lagi pengen lotek, gitu ya, pengen lotek nih. Wah, saya pasti langsung siap, saya langsung pergi beli, gitu ya. Kalau dulu sih mungkin pergi beli, kalau sekarang mungkin kita Grab aja ya. Kita Grab food aja ya, kalau keluar ada malas gitu. Tapi kan tetap dikasih apa yang dia mau, gitu kan. Kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang orang yang kita kasih itu inginkan. Pasangan kita inginkan apa, biasanya kita berusaha untuk lakukan itu. Ya, biasanya kita berusaha untuk lakukan itu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, ada di sini yang tidak mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan semua ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan. Kita rindu melakukan apa yang Dia mau. Apalagi ini berkaitan dengan menginjili yang adalah kehormatan bagi kita. Harusnya kita lakukan dengan sepenuh hati. Ini ada satu buku yang bagus sekali. Ini ada di perpus ya, di perpustakaan kita. Jadi Bapak Ibu silakan bisa pinjam atau bisa baca. Itu ada di rak sebelah kanan, itu ada di rada bawah tuh. Conversational Evangelism.
Jadi ada satu kalimat di situ yang buat saya berkesan. Penginjilan bukan hanya suatu kewajiban, tapi suatu hal yang sungguh-sungguh dilakukan dengan senang hati. Penginjilan itu memang wajib kita lakukan, tapi karena itu adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, dan penginjilan adalah kehormatan bagi kita, maka kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Jadi udah bukan suatu kewajiban lagi yang, aduh kesannya, aduh menginjilin lagi. Ini Pak Christian khotbahnya tentang penginjilan lagi. Kalau kita sadar bahwa itu adalah panggilan hidup kita dan ini adalah sebuah kehormatan bagi kita, maka akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Buku ini bagus sekali. Jadi di dalam buku ini dijelaskan tentu tentang penginjilan, tetapi ini berkaitan dengan pra penginjilan. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam penginjilan. Kalau di Evangelis Explosion itu di EE itu ada yang namanya persahabatan. Kita membangun relasi dulu. Kan kita nggak mungkin nih ketemu orang, percaya Yesus ya? Kan nggak mungkin gitu ya. Bisa dilempar kita kan. Orang bisa bingung gitu kan. Tapi kita perlu membangun jembatan. Kita perlu membangun hubungan dulu. Nah di buku ini dijelaskan dengan sangat detail dan dengan sangat praktis. Bagus sekali. Kita harus mendengarkan cerita orang itu. Kita harus menggambarkan keadaannya, kita harus membangun suasana dan membangun hubungan dengan orang yang kita ajak bicara. Baru nanti kita bisa menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil. Buku ini bagus sekali. Jadi Bapak Ibu silakan bisa pinjam ke perpus. Penginjilan bukan hanya satu kewajiban, tetapi satu hal yang sungguh-sungguh dilakukan dengan senang hati karena kita mengerti bahwa ini panggilan hidup kita dan juga ini adalah kehormatan. Sehingga selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bersiap sedia. Baik atau tidak baik waktunya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kata siap sedia di 2 Timotius 4 ayat 2 tadi ya, beritakanlah firman, siap sedialah, itu menggunakan bahasa Yunani terjemahannya adalah episteti, aorist imperatif aktif, yang artinya adalah ini berlaku selamanya dan dilakukan dengan keterlibatan aktif. Berlaku selamanya dan dilakukan dengan keterlibatan aktif. Jadi pesan ini, pesan yang sungguh-sungguh dipesankan Paulus kepada Timotius, yang juga adalah pesan bagi kita di gereja Tuhan pada masa sekarang, itu adalah pesan yang berlaku selama-lamanya. Dan ini harus dilakukan dengan keterlibatan aktif. Siap sedia itu kan aktif ya, tindakan aktif. Yang namanya siaga, bersiap gitu, itu kan aktif. Jadi kita bukan tindakan pasif, kita nggak diam saja. Siap sedia itu kita nggak diam saja, tetapi siaga, gitu ya. Kita waspada. Kalau seorang atlet gitu main bola gitu ya, MU kebetulan lolos Liga Champion ya. Ada yang suka MU di sini? Nggak ada ya, saya sendiri ya. Jadi itu kan seorang atlet itu siap siaga, gitu ya. Dalam pertandingan dia siap siaga. Nggak ada atlet yang nongkrong gitu ya di lapangan, liatin temennya lagi menyerang, liatin temennya lagi berusaha mencetak gol. Tidak ada. Tetapi kita siap sedia, ya, siaga untuk berperang, ya, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Karena ini adalah perintah yang berlaku selamanya, yang harus kita lakukan dan perlu keterlibatan aktif kita. Tidak tergantung situasi apapun. Ya, tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi, tidak tergantung keadaan. Tapi kan kadang-kadang saya juga mengalami kondisi yang nggak baik ya, untuk memberitakan Injil kayaknya nggak memungkinkan. Ya kita pasti dikasih hikmat oleh Tuhan. Makanya kita ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memimpin kita untuk memberitakan kabar keselamatan, yang memimpin kita untuk memberitakan Injil. Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan atur sedemikian rupa sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kitanya siap sedia dulu. Bagaimana mungkin Tuhan bukakan kesempatan, Tuhan bukakan waktunya kalau kita sendiri nggak siap. Ya. Maka kita harus siap sedia dulu. Maka kata siap sedia ini jadi sangat penting. Dilakukan dengan kesiapan penuh. Yang namanya siap sedia untuk memberitakan Injil, kita harus dilakukan dengan kesiapan penuh. Apa maksudnya? Artinya kita juga perlu mempersiapkan diri. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Ya kita harus belajar firman Tuhan dong. Yang mau kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita kan adalah firman Tuhan.
adalah kabar keselamatan, adalah Injil. Sehingga kita harus mengerti dulu, kita harus belajar juga tentang firman Tuhan. Saya siap untuk memberitakan Injil, saya siap untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu disuruh maju, firman yang mana ya? Injil yang mana ya? Kita nggak siap. Kita harus persiapkan diri kita dulu. Kita harus belajar. Kita harus bekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan kita harus mengaplikasikan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar baca saja, tetapi kita harus renungkan, kita harus dalami, kita harus aplikasikan firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, kita sudah siap. Kita sudah punya bekal. Dan kita bisa bekali diri dengan metode-metode penginjilan. Ya, ada banyak sekali metode-metode penginjilan. Ada apa? Ada ya, ada buku tanpa kata, ada 4 fakta rohani. Buku yang tadi juga bagus sekali ya, evangelism, conversational evangelism, itu bagus sekali. Kita bekali dengan pelatihan-pelatihan menginjili. Ya. Bekali diri kita. Dan ini yang paling penting. Ini saya kutip juga dari buku yang tadi ya, buku Conversational Evangelism. Setiap hari kita dapat menolong teman-teman kita yang bukan orang percaya untuk membuat satu langkah lebih dekat kepada Tuhan melalui perkataan dan cara hidup kita. Melalui perkataan, melalui pemberitaan Injil, ya, dengan ngobrol, dengan menyampaikan berita Injil secara langsung, tetapi ada satu kalimat penting juga di sini. Dan cara hidup kita. Mungkin kita belum mahir atau belum lancar untuk berbicara, misalnya untuk ngobrol, untuk memberitakan firman Tuhan, beritakan Injil dengan cara ngobrol. Tetapi kita bisa sampaikan berita Injil dengan cara hidup kita. Jadi sebetulnya udah gak ada alasan lagi ya untuk memberitakan Injil. Gak ada alasan gak bisa ngomong, gak tahu lah dan sebagainya. Dengan cara hidup kita, kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Kenapa? Karena kita ini adalah cerminannya Kristus. Orang-orang tuh lihat kita tuh lihat Kristus. Jadi kita harus hati-hati ketika kita bertindak. Ya. Kita buat orang-orang di sekitar kita yang belum percaya penasaran sama hidup kita. Dengan hidup kita yang baik, dengan hidup kita yang rajin, dengan hidup kita yang jujur. Kok orang Kristen baik ya? Walaupun udah disakitin, orang Kristen kok mudah sekali mengampuni ya? Kok bisa ya orang Kristen gitu? Oh bisa dong Bapak Ibu. Soalnya saya sudah lebih dulu diampuni. Diampuni siapa? Diampuni Tuhan Yesus. Kok bisa? Ya kan soalnya kita manusia berdosa. Kita manusia yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga butuh pertolongan dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Masuk Injil. Ya kan? Dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, kita bisa memberitakan Injil. Jadi, ini adalah panggilan hidup kita sebagai orang percaya, ini adalah kehormatan sehingga kita harus siap sedia memberitakan Injil, keselamatan yang ada di dalam Yesus. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak memberitakan Injil, karena ini adalah keharusan bagi kita, ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan, tapi kewajiban ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tenang hati. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, kembali menguatkan kami bahwa kami sebagai orang yang sudah diselamatkan memiliki panggilan hidup untuk memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Ini adalah kehormatan bagi kami untuk bekerja sama dengan-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam hati kami, agar Roh Kudus juga memampukan kami, memimpin kami dalam kami memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus pimpin kami agar kami memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk selalu siap Tuhan, ajar kami untuk selalu siaga untuk memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah lingkungan kami. Kami tidak mampu, tapi kami akan percaya Tuhan yang akan sempurnakan kami, Tuhan yang akan mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.